Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawidatul Islamiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 206051. Di sini saya akan melaksanakan penugasan UAS mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan yang mana menerangkan tentang penerapan konsep Society 5.0 perpustakaan di Indonesia. Sebelum kita mengetahui penerapan konsep Society 5.0 perpustakaan di Indonesia, ada baiknya kita mengenal apa itu Society 5.0. Sebelum adanya Society 5.0 ini ada Society 1.0, juga ada Society 2.0, 3.0 hingga 4.0. Yang mana yang pertama adalah Society 1.0. Di era ini, manusia masih buta tentang huruf dan membaca, atau masih buta tentang baca tulis. Mereka masih mencoba mengenal tentang tulisan atau berburu tulisan. Yang kedua ada era Society 2.0. Di era ini manusia mulai mengenal tentang cara bagaimana bercocok tanam dan mengembangbiakkan atau berternak dengan menjinakkan hewan-hewan liar untuk dikembangbiakkan. Yang ketiga ada 3.0. Di era ini mulai berkembang pesat lagi, yang mana manusia mulai mengenal tentang perindustrian, juga teknologi-teknologi dalam membantu usaha-usaha mereka. Era ini juga dikenal sebagai era Maxim. Adanya era Maxim adalah ada kesenjangan di antara orang miskin dan orang kaya. Namun di era ini mulai dikembangkan teknologi-teknologi yang mampu membuat manusia merasa terbantu akan kegiatan sehari-harinya. Yang keempat ada konsep atau era Society 4.0. Nah, ini mulai berkembang lagi teknologi-teknologi yang hanya digunakan saat perindustrian atau pengerjaan di bidang pekerjaan saja. Namun pada era ini manusia sudah mulai mengenal atau mencoba beradaptasi dengan komputer dan juga internet. Mereka mulai mengerjakan sesuatu dengan secara instan. Dengan adanya internet dan juga komputer, manusia mulai beradaptasi tentang kemajuan teknologi yang sudah ada, dan semakin bertambahnya teknologi dan internet juga teknologi yang lainnya, manusia harus diwajibkan atau diharuskan untuk beradaptasi mengenai teknologi-teknologi tersebut. Dan di konsep Society 5.0 ini, bahwa teknologi dan internet sudah menjadi satu kesatuan atau bagian hidup dari diri manusia sendiri. Mereka tidak terlepas dari yang namanya Android. Bisa dilihat dari anak-anak remaja dan juga anak-anak muda lainnya. Mereka saat ini telah gemar dengan yang namanya Android, juga macam teknologi lainnya. Dengan adanya teknologi-teknologi ini, manusia semakin terbantu akan kehidupan dan kebutuhan sehari-harinya. Dimana jika dulu harus bertatap muka, sekarang mungkin bisa dilakukan secara online. Hal ini dibuktikan dengan pada saat COVID-19 merebak atau merajalela. Di Indonesia, COVID-19 terjadi pada tahun 2020, yang mana mengharuskan setiap pekerjaan ataupun setiap bidang baik pendidikan itu dilakukan secara online, tidak boleh bertatap muka untuk menghindari wabah COVID-19 ini menjangkit orang-orang lain. Dengan adanya teknologi ini, di bidang-bidang yang lain terbantu dan juga semakin memajukan dan berkembang lagi. Terutama di bidang pendidikan, di sekolah-sekolah yang dulu bertatap muka, mereka menggunakan via teknologi seperti Zoom, Jimmy, dan yang lainnya untuk melakukan pembelajaran secara efektif meskipun tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka.
agar pembelajaran tidak terhenti dan juga tidak stop di tahun tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, kita mampu atau pendidikan mampu menyebarkan secara luas dengan baik. Sebagai manusia, hendaknya kita juga harus beradaptasi dengan teknologi yang mana semakin berkembang dan semakin maju. Tidak hanya di sekolah saja, namun di perpustakaan juga menerapkan Society 500 ini. Karena mereka tahu bahwa anak muda zaman sekarang mesti atau selalu pemegang HP atau Android ataupun mungkin iPhone. Dengan adanya pembekalan atau mungkin dengan adanya perkembangan teknologi ini, mau tidak mau perpustakaan juga mulai mengembangkan hal-hal yang terdapat di perpustakaan. Yang mana jika kita mencari literasi atau referensi harus ke perpustakaan, sekarang tidak lagi. Dengan adanya teknologi konsep Society 500 ini, perpustakaan mampu membuat digital library. Digital library ini memudahkan para pengunjung tidak harus ke perpustakaannya, namun dapat mencari referensi literasi melalui HP atau Android atau internet yang terdapat di HP mereka. Dengan demikian, pengunjung dapat dengan leluasa mencari referensi juga literasi secara fleksibel, baik dimanapun dan kapanpun itu, dan juga dapat mencari secara lebih enak dan juga lebih mudah. Jadi para pengunjung tidak harus datang ke perpustakaan itu secara langsung, namun datang ke perpustakaan hanya daftar saja untuk bisa masuk atau agar bisa masuk ke dalam digital library yang akan diusung oleh perpustakaan tersebut. Salah satu contohnya ada di Kota Mojokerto, yang mana terdapat di perpustakaan kearsipan Dinas Kota Mojokerto. Mereka mengusung digital library dengan nama Komolib, yang mana artinya adalah Kota Mojokerto Library. Hal ini dikembangkan dengan berupaya bahwa adanya Komolib ini menyebarkan dan meratakan literasi yang ada di Kota Mojokerto. Jadi tidak hanya tentang perpustakaan keliling saja, namun dengan adanya digital library ini, mereka berharap agar para pembaca atau para pengunjung dapat dengan mudah mencari referensi-referensi yang ada atau terdapat di perpustakaan tersebut. Selain di perpustakaan yang tadi saya sebutkan, juga ada secara online tentang perpustakaan digital, baik dari Google. Google sendiri juga menyediakan tentang referensi literasi seperti Google Scholar, Sinta, dan yang lainnya. Dan juga ada iPusnas. iPusnas ini adalah perpustakaan nasional secara digital. Nah, dengan adanya hal tersebut, pemerintah mengharapkan bahwa dapat tersebar secara merata literasi-literasi yang terdapat pada anak remaja di Indonesia, baik remaja maupun juga tua. Jadi tidak harus pengunjung datang ke perpustakaan secara langsung dan mencari satu persatu di rak-rak, tapi kita hanya mengetik saja di HP, lalu akan muncul banyak buku-buku referensi yang akan kita cari. Saya sebagai mahasiswa juga menggunakan hal tersebut secara online, baik juga offline. Namun kebanyakan saya lakukan adalah secara online. Saya bisa mencari di Komolib yang tadi, juga dapat mencari di iPusnas. Selain di iPusnas, juga bisa mencari di jurnal-jurnal seperti penyediaan jurnal Google Scholar dan juga mungkin Sinta. Hal ini diupayakan agar saya dapat memperkaya literasi yang ada dalam Android atau teknologi yang sudah sediakan. Karena sebagai pemuda di era 5.0 ini, saya menggunakan secara baik apa yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia.
seperti Musnas tadi dan juga Google Scholar, dan juga oleh pemerintah di Kota Mojokerto yang mengembangkan Komulib di perpustakaan Kota Mojokerto, sehingga saya tidak perlu untuk masuk ke perpustakaan tersebut. Dengan adanya digital library, para pengunjung dan juga para pemuda hanya dapat dengan mudah mengakses dimanapun dan kapanpun itu. Diharapkan juga akan meratakan literasi-literasi di Indonesia yang mana masih minim akan perkembangan literasi yang ada, dan juga berupaya agar teknologi yang telah dikembangkan ini mampu membawa dampak positif bagi para pemuda-pemudi lainnya. Sekian dari konsep yang saya jelaskan dan juga pemahaman saya mengenai konsep Society 5.0 yang diterapkan di perpustakaan Indonesia dan juga salah satunya di Kota Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.